Negeri 2 Kota Tangerang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saat ini saya sedang PPG di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran aksi 1 saya dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Ibu. Gitu dong, semangat dong. Sudah pada sarapan belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum kayaknya bangunnya kesiangan nih. Ya kan? Duduk siap. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raffi sudah memimpin. Oke, sudah memimpin doa. Sekarang kita biasakan untuk berliterasi dulu. Kalian sudah bawa bukunya? Sudah bawa. Oke, silakan. Saya beri waktu kalian membaca 10 menit. Dibaca. Bagaimana isinya? Apa sih pengertian teks eksplanasi? Ya. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan mengenai mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Oke, pintar. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi. Oke, kita masih belajar teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik kalian bisa menelaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Baiklah. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berupa atau berisikan tentang fenomena, mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Cirinya, pertama, dia informasinya berupa faktual. Hal yang dibahas itu biasanya hal fenomena. Yang ketiga, sifatnya informatif. Dan yang terakhir, fokus pada satu buah fenomena. Misalnya tsunami, banjir, gempa Aceh, hujan, dan sebagainya. Kalau yang sekarang sedang terjadi, fenomena apa yang sedang terjadi nih? Yang kalian temukan, baik itu alam maupun fenomena sosial. Gempa bumi yang di mana? Cianjur. Kalian merasakan nggak gempa bumi waktu di Cianjur? Merasakan. Ya, itu adalah teks eksplanasi. Nah, ini strukturnya. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Pernyataan umum, deret penjelas itu urutan sebab, akibat, dan interpretasi. Saya jelaskan satu persatu. Pernyataan umum. Pernyataan bersifat umum. Berarti dia penjelasan tentang fenomena yang akan dibahas nantinya. Bisa berupa pengenalan fenomena atau tentang apa yang akan dibahas. Yang kedua adalah deret penjelas. Deret penjelas berarti deretan menjelaskan. Berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Dan bisa lebih dari 1 paragraf. Misalnya paragraf awalnya itu adalah sebabnya. Berarti yang paragraf yang kedua dan ketiga itu akibatnya. Kedua itu adalah sebab, yang ketiga adalah akibatnya. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam. Yang terakhir adalah interpretasi. Teks penutup. Biasanya teks penutup ini adalah intisari atau kesimpulan dari pengetahuan dan deretan kalimat yang hubungannya sebab akibat. Konjungsinya ada di antara kalimat. Ada si induk kalimat dan si anak kalimat. Yang kedua itu konjungsi kronologis. Kata hubung ini yang berfungsi menghubungkan kalimat berketerangan waktu. Kan tadi sudah ada setelah, selanjutnya, kemudian, setelah itu,
pada akhirnya. Ada yang ingin bertanya nih? Konjungsi? Ya. Bu, apakah yang membedakan antara konjungsi kausalitas dengan konjungsi kronologis? Ya, ini nih yang membedakannya adalah kausalitas ini dia berhubungannya sebab akibat. Sedangkan si kronologis dia keterangan waktu, itu kata kuncinya. Pokoknya kausalitas berarti sebab akibat. Kronologis berarti keterangan waktu. Paham? Paham. Kita lanjut. Nah, jenis konjungsinya. Nah, ini nih. Awas ketukar-ketukar ya. Jenis konjungsinya. Konjungsi kausalitas ada sebab, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu, sehingga. Sedangkan kronologis itu kemudian, lalu, setelah itu, sampai pada akhirnya. Ini kata kuncinya. Lalu setelah konjungsi ada kata teknis. Kata teknis berfungsi untuk memperkenalkan kosakata yang membuat komunikasi dalam bidang tertentu jadi ringkas dan tidak ambigu. Ketika kalian membicarakan tentang pendidikan, berarti kalian membicarakan tentang kurikulum, ada guru. Nah, itu kata-kata teknisnya. Ada siswa, ada jadwal pelajaran. Sebagai contoh, ketika kamu menggunakan kata resep, berarti kan bisa dipakai dalam bidang kedokteran dan bidang kuliner. Berbeda nggak resep di dokter dengan resep di kuliner? Beda. Kalau resep di dokter apa? Iya, catatan obat-obatnya. Kalau resep kuliner, masakannya. Nah, dilihat dari contoh di atas, kata teknis sangat membantu kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya yang terakhir ada kata ganti. Kalau kata ganti di sastra itu ada kata ganti persona, ada pelaku utama. Orang pertama pelaku utama pakainya kata aku, saya. Kalau pelaku orang kedua dia, orang ketiga mereka. Karena dia menyebut nama karena dia sebagai orang ketiga saja. Kata ganti di dalam teks eksplanasi dia berkenaan dengan kata ganti yang digunakan kata-kata bukan berupa persona, berarti beda dengan yang sastra. Kata ganti yang digunakan itu berupa kata benda. Sebutlah dia fenomenanya. Misalnya demonstrasi, banjir, gerhana, kesenian daerah, dan bukan kata ganti seperti dia, mereka, aku, kamu, itu bukan. Itu kata gantinya. Nah, jadi kaidah kebahasaan kita ada empat. Pertama konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis. Kelompok 3 Fafa ya. Siti Nabila di kelompok 1. Oh, Siti Nabila kelompok 3. Ayo Abdul Rafi gimana? Semangat dong. Semangat kakak. Pakai ballpoint. Mana ballpointnya?
Sudah sampai mana? Nomor 3, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada kesulitan? Tidak ya? Oke. Sambil kalian diskusi, saya kasih ice breaking dulu ya, biar tidak jenuh ya. Ya, baiklah. Sudah happy, sudah semangat semuanya. Lanjut diskusi kembali. Sakit kira. Nada semangat banget, keren. Sudah? Sudah ice breaking, dilanjutkan kembali. Yang membahas tentang kemacetan lalu lintas di ibu kota. Nomor 1, di soal nomor 1, tuliskan kalimat yang menggunakan konjungsi kronologis. Jawabannya adalah peningkatan jumlah kendaraan juga sangat mempengaruhi kemacetan. Kemudian, peningkatan jumlah kendaraan tidak mampu mengimbangi dengan peningkatan jumlah ruas jalan baru. Pertanyaan nomor 2, tuliskan kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas. Fenomena gerhana bulan total dijuluki juga sebagai bentuk karena saat peristiwa ini terjadi bulan berubah menjadi berwarna merah. Penyebab bulan berwarna merah saat fenomena gerhana bulan total adalah karena adanya mekanisme hamburan Rayleigh yang terjadi pada atmosfer bumi. Seiring bulan memasuki seluruh bayangan udara ini, oleh karena itu warna bulan akan berubah menjadi kemerahan. Pertanyaan nomor 3, tentukan kata ganti yang dipakai di dalam teks eksplanasi tersebut. Gerhana merupakan kata ganti fenomena yang ditulis oleh penulis terlihat dalam keseluruhan paragraf menggunakan kata gerhana. Pertanyaan nomor 4, sebutkan kata teknis yang terdapat di dalam teks eksplanasi tersebut. Bumi, atmosfer, ufuk, spektrum, angkasa, cahaya, dan udara. Begitu saja. Sebelum saya tutup, apa ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, apa fungsi dari kata ganti yang kalian sudah temukan dalam teks eksplanasi yang sudah kalian diskusikan tadi? Kata ganti berfungsi untuk lebih menunjukkan makna yang terdapat pada suatu objek sehingga terlihat jelas apa yang digunakannya. Udah, ada lagi yang mau tanya? Sudah ada. Mungkin itu saja. Masih ada yang ingin ditanyakan? Setelah kita presentasi. Saya belum hafal kata kunci konjungsi. Saya belum hafal kata kunci untuk menemukan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Baiklah, ada yang ingin membantu saya menjawabnya? Untuk konjungsi kausalitas itu ada sebab, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Sedangkan konjungsi kronologis itu ada lalu, kemudian. Beri tepuk tangan untuk ya. Sebelum saya tutup dan akhiri pembelajaran, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya. Ayo, Uyun. Saya izin. Untuk ini tuh di teks kebahasaan eksplanasi, yang pertama ada konjungsi kronologis, menghubungkan kalimat bersifat sebab akibat. Contohnya sebab, oleh karena itu, karena, oleh sebab itu. Alangkah baiknya kita tutup kembali dengan doa. Baik, ketua kelasnya. Hadir, Bu. Silakan tutup pembelajaran ini. Duduk siap. Marilah teman-teman, setelah kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang.